istilah dari Khulafaur Rasyidin ini. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para uh, pengganti para penerus estafet dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Khulafaur Rasyidin ini jumlahnya ada empat, teman-teman. Di antaranya yakni ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau-beliau ini adalah Khulafaur Rasyidin yang memimpin umat Muslim, kaum Muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan setiap dari para khalifah tersebut memiliki peristiwa, memiliki hal-hal yang berbeda-beda, teman-teman. Mulai dari latar belakang pemilihannya bagaimana, kemudian juga kondisi masyarakat dan pemerintahnya bagaimana, dan juga akhir hayat dari setiap uh, para khalifah itu juga bermacam-macam, teman-teman. Baik, langsung saja kita membahas Abu Bakar As-Siddiq, yakni khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Jadi siapa sih Abu Bakar As-Siddiq ini? Jadi Abu Bakar itu memiliki nama Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, kita pasti tahu ya kalau di nama-nama di Arab itu kayak banyak bin-binnya gitu. Nah, tapi di sini saya mau apa namanya memberitahu teman-teman bahwa sebenarnya nanti dari beberapa khalifah atau khulafaur rasyidin ini sebenarnya mereka itu bakal ketemu silsilah yang mana itu sama dengan Rasulullah SAW. Namun cuman mungkin berbeda di apa namanya di urutan silsilah yang keberapa gitu, sehingga nanti akan membentuk sebuah suku atau golongan baru gitu. Tapi pada akhirnya sebenarnya mereka ada silsilah yang sama dengan Rasulullah SAW. Nah, oke, kembali lagi ke pembahasan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi, atau bisa dibilang Abu Bakar ini umurnya 2 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nah, beliau wafat di Madinah pada tahun 634 Masehi, yang mana makam dari Abu Bakar ini eh, bersebelahan atau di antara makam Rasulullah dan juga makam dari Umar bin Khattab, yang mana beliau dimakamkan di rumah atau di kamar Siti Aisyah di Madinah. Nah, nama ayah beliau adalah Abu Quhafah, nama ibu beliau adalah Salma bin Sakhar, dan beliau diberikan gelar As-Siddiq yang artinya yang benar gitu. Nah, kita juga harus perlu tahu gimana sih figur dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk 4 orang pertama yang masuk Islam, teman-teman. Jadi 4 orang yang pertama yang masuk Islam ini ada dari kalangan pria, yakni Abu Bakar, kemudian ada yang dari kalangan wanita, yakni Siti Khadijah atau istri dari Rasulullah SAW, kemudian ada uh, apa namanya orang dari pihak anak muda, yakni Ali bin Abi Thalib, dan satunya saya lupa ini disebut siapa gitu. Kemudian yang kedua, beliau ini juga termasuk golongan as-sabiqunal awalun, teman-teman. Jadi golongan as-sabiqunal awalun ini adalah orang-orang yang termasuk kalangan pertama kali yang masuk Islam gitu, teman-teman. Kemudian juga beliau ini adalah sahabat terdekat Rasulullah dari perjuangan dakwah hingga hijrah ke Madinah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini benar-benar sahabat terdekat dari Rasulullah, teman-teman. Beliau sangat setia menemani perjuangan dakwah dari Rasulullah dari zaman dakwah di Mekah hingga pada saat beliau hijrah ke Madinah, teman-teman. Kemudian beliau ini sangat-sangat membenarkan dan sangat mempercayai dari apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, teman-teman, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, mungkin saya perlu bahas sedikit tentang Isra Mi'raj ya, teman-teman.
Jadi dulu pada saat Rasulullah setelah mengalami peristiwa Isra Mi'raj, kemudian beliau menceritakan kepada orang-orang Mekah, teman-teman. Banyak sekali orang-orang, terutama kaum kafir Quraisy, itu menghina dan mengolok-olok Nabi Muhammad, teman-teman. Karena dirasa yang disampaikan atau yang diberitakan oleh Nabi Muhammad itu seakan-akan tidak mungkin gitu. Karena kalau di logika, teman-teman, tidak mungkin gitu kayak kita melakukan perjalanan dari Masjidil Haram kepada apa namanya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh, apalagi ya teman-teman, hanya dalam satu malam, teman-teman. Begitupun sahabat-sahabat dari Rasulullah, beberapa itu ragu, teman-teman. Tiba-tiba kayak ragu dan juga kayak apa ya? Kayak eh, di hatinya tuh kayak tidak kokoh gitu untuk mempercayai apa yang disampaikan Nabi, teman-teman. Tapi Abu Bakar itu apa namanya, kayak benar-benar saat itu beliau itu setuju dan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, teman-teman. Sehingga karena Abu Bakar ini, para sahabat yang awalnya janggal, yang awalnya ikutan ragu-ragu, tiba-tiba mereka semua mempercayai dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, teman-teman. Nah, itulah peran yang sangat penting dari Abu Bakar terhadap apa namanya, terhadap keraguan-raguan, untuk menjawab keraguan-raguan orang-orang kafir Quraisy dan juga kejanggalan yang sempat dirasakan oleh para sahabat, teman-teman. Kemudian beliau ini juga orangnya tawaduk dan juga suka menolong. Kalau kita pernah tahu gitu, salah satu kisah di mana Abu Bakar ini selalu berusaha untuk membebaskan budak, teman-teman, dengan menebus uang, menebus budak dengan uang, teman-teman. Salah satunya adalah budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah, teman-teman. Kemudian beliau juga dikenal kedewasaannya dalam berpikir dan kedewasaan emosionalnya dalam menghadapi suatu permasalahan, teman-teman. Salah satunya adalah pada saat Rasulullah wafat, banyak sekali apa namanya, para sahabat itu kayak terkejut, kaget, terutama Umar bin Khattab, teman-teman. Seakan-akan Umar bin Khattab saat itu kayak nggak percaya gitu kalau Rasulullah itu wafat. Nah, saat itu Abu Bakar berusaha menenangkan Umar bin Khattab, yang mana kita ketahui bahwa Umar bin Khattab itu ya karakternya beliau itu keras dan tegas gitu, teman-teman. Tapi dengan ketenangan Abu Bakar dalam menenangkan Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab bisa benar-benar menerima keadaan bahwa Rasulullah saat itu benar-benar wafat, sehingga Umar bin Khattab saat itu menangis, teman-teman, karena sudah tersadarkan bahwa memang Rasulullah itu wafat saat itu, teman-teman. Kemudian tentunya Abu Bakar ini adalah khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Nah, perlu kita ketahui juga bagaimana sih proses diangkatnya, dibaiatnya Abu Bakar sebagai khalifah, teman-teman. Jadi Abu Bakar ini terpilih menjadi khalifah melalui musyawarah antara kaum muhajirin dari Mekah dan juga kaum Ansor dari Madinah, yang terjadi di suatu aula, bukan aula sih, kayak suatu tempat buat berkumpul, buat musyawarah gitu, teman-teman. Kalau mungkin kalau sekarang kita bisa ibaratkan kayak sebuah aula gitu, buat tempat musyawarah gitu, teman-teman. Nah, tempatnya itu namanya Sakifah Bani Sa'idah. Nah, saat itu pihak muhajirin dan pihak ansor itu punya delegasi masing-masing, teman-teman. Jadi dari pihak muhajirin ini punya delegasi Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Sedangkan di pihak kaum ansor itu punya perwakilan atau delegasi yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, dari proses musyawarah yang cukup sengit, yang cukup lama juga, akhirnya para sahabat dan juga terutama peran dari Umar bin Khattab punya pertimbangan yang sangat kuat untuk memilih Abu Bakar. Karena yang pertama, beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah yang menemani dakwah sejak awal. Sejak dakwah secara sembunyi-sembunyi hingga dakwah secara terang-terangan. Kemudian beliau juga merupakan golongan as-sabiqun awalun, yakni golongan orang-orang yang pertama memasuki untuk masuk Islam gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga, beliau juga selalu uh,
selalu menggantikan peran Rasulullah SAW pada saat beliau sakit dan tidak bisa menjadi imam sholat. Maka Abu Bakarlah yang menggantikannya gitu. Kemudian juga beliau saat itu juga dianggap orang yang senior dan juga berkompeten dalam hal keagamaan terutama teman-teman. Nah, masa kepemimpinan beliau itu selama 2 tahun, 3 bulan, 10 hari pada tahun 11 Hijriah, teman-teman. Nah, beliau wafat setelah menderita sakit ya kurang lebih 15 hari, teman-teman. Nah, kemudian beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah, yakni di Madinah. Nah, setiap khalifah itu pasti punya apa ya, kayak strategi kepemimpinan gitu, terutama dalam hal strategi dakwah. Nah, dalam masa kekhalifahan Abu Bakar ini, teman-teman, banyak sekali problematika di dalamnya. Karena banyak sekali kaum muslimin pada saat itu, pada saat Rasulullah wafat, mereka mengira bahwa Islam telah selesai, gitu, teman-teman. Dalam artian selesai untuk menjalankan kewajiban dari ajaran Islam, gitu, teman-teman. Sehingga banyak sekali orang yang keluar atau murtad dari agama Islam dan juga mereka apa namanya tidak mau membayar zakat lagi, teman-teman. Nah, selain itu dikarenakan Rasulullah telah wafat, kemudian banyak sekali orang-orang yang apa namanya mengaku sebagai nabi gitu, sebagai nabi setelah Rasulullah, teman-teman. Sehingga kita bisa menyebutnya mereka itu bukan nabi gitu. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengaku nabi atau bisa disebut sebagai nabi palsu gitu. Nah, salah satu uh, apa namanya tokoh nabi palsu yang paling terkenal saat itu adalah Musailama Al-Kadzab, di mana saat itu terjadi perang antara kaum dari Musailama ini dan juga kaum muslimin, teman-teman. Yang mana perang ini dinamakan perang Yamamah gitu. Nah, uniknya pada perang ini, teman-teman, apa namanya Musailama itu saat itu terbunuh dan yang membunuh adalah adalah Wahsy, yang mana Wahsy ini yang dulunya merupakan bagian dari kaum kafir Quraisy, yakni seorang budak yang diperintah oleh Hindun untuk membunuh Hamzah dan berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Wahsy juga dengan apa namanya dengan tombaknya, dengan keahliannya dalam menombak, beliau berhasil menombak Musailama sehingga Musailama tewas karena ditombak oleh Wahsy tadi, teman-teman. Nah, dan begitulah kondisi apa namanya turunnya keimanan dan juga semangat untuk menjalankan apa namanya hal yang apa namanya yang seharusnya dipertahankan untuk dijalankan sebagai seorang muslim dari sejak Rasulullah ada hingga Rasulullah wafat gitu, teman-teman. Sehingga banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba murtad, tiba-tiba apa namanya tidak mau membayar zakat dan juga tiba-tiba banyak orang yang mengaku sebagai nabi, teman-teman. Nah, selain itu Abu Bakar juga apa namanya melakukan perluasan wilayah, teman-teman, di mana beliau mengutus beberapa orang di beberapa daerah. Yang pertama, beliau mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims dan Huma. Kemudian juga beliau memerintahkan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, kemudian Syurahbil bin Hasan ke Yordania, kemudian Amr bin As ke Palestina, teman-teman. Tapi selain itu, beliau juga membentuk sebuah apa namanya kayak tentara gitu, teman-teman, yang mana tentara atau pasukan ini dikumpulkan sebagai apa namanya sebagai tentara backingan gitu, teman-teman sih, kayak apa ya pada saat ada suatu daerah tempat ekspedisi perluasan wilayah gitu, teman-teman, ternyata mereka itu kekurangan atau mungkin masih membutuhkan stok pasukan lagi gitu, teman-teman. Nah, mereka akan menghubungi Ikrimah bin Abu Jahal ini, teman-teman, supaya apa? Supaya beliau mengirimkan pasukan yang dibutuhkan ke suatu tempat tadi gitu, teman-teman. Nah, selain itu yang tidak kalah pentingnya lagi, gitu. Beliau juga mengadakan yang namanya kodifikasi Al-Qur'an. Nah, ini ada ceritanya juga, teman-teman. Jadi, saat itu
banyak sekali para penghafal Al-Quran yang yang syahid di medan perang, yang mana sebelumnya ada perang Ridha, yakni perang untuk menumpas orang-orang yang murtad atau orang-orang yang keluar dari Islam saat itu. Sehingga saat itu Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar untuk segera mengumpulkan atau melakukan kodifikasi Al-Quran itu, teman-teman. Tapi Abu Bakar saat itu tidak berani, teman-teman. Karena saat itu Abu Bakar merasa dulu Rasulullah tidak menyuruh untuk atau memerintahkan untuk mengadakan kodifikasi Al-Quran gitu. Tapi dengan banyak pertimbangan, terutama akan dikhawatirkannya akan hilang hafalan atau mungkin tulisan-tulisan Al-Quran, sehingga Abu Bakar setuju untuk mengumpulkan tulisan-tulisan, entah itu dalam bentuk kertas, dalam bentuk kulit hewan, dalam bentuk tulang yang dijadikan sebagai media untuk menuliskan wahyu saat itu, teman-teman. Nah, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menjadi orang yang memimpin kodifikasi Al-Quran ini, karena beliau Zaid bin Sabit ini menjadi juru wahyu saat Rasulullah SAW masih hidup sebelumnya, teman-teman. Nah, itu tadi Abu Bakar, teman-teman. Sekarang kita masuk ke khalifah yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini beliau lahir sekitar 13 tahun setelah Rasulullah lahir, teman-teman. Jadi jarak umur dari Rasulullah kepada Umar bin Khattab itu sekitar 13 tahun, teman-teman. Sedangkan beliau meninggal pada tahun 644 Masehi. Beliau diberi gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Pembeda antara hak dan juga yang batil, teman-teman. Nah, kita juga harus tahu figur dari Khalifah Umar bin Khattab ini. Jadi beliau itu orangnya berbadan tinggi dan fisik yang kuat, teman-teman. Karena beliau dulu dikenal sebagai pegulat. Kemudian yang kedua, beliau itu punya karakter yang tegas, yang keras dan pemberani. Karena memang beliau sejak kecil itu dididik oleh seorang ayah yang memang orangnya keras gitu, teman-teman. Sehingga beliau terbentuklah karakter tegas, keras dan juga pemberani, teman-teman. Kemudian yang ketiga, beliau adalah salah satu tokoh penting kaum kafir Quraisy sebelumnya, teman-teman. Jadi sebelumnya beliau itu adalah salah satu orang yang menolak, yang menentang dakwah dari Rasulullah, teman-teman. Dan beliau adalah orang penting dari kaum kafir Quraisy. Gitu. Nah, beliau juga salah satu orang yang didoakan Rasulullah supaya diberikan hidayah untuk masuk Islam, teman-teman. Jadi Rasulullah sempat berdoa kepada untuk dua orang ini, yakni Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, atau paman dari Nabi Muhammad, supaya mereka berdua itu diberikan hidayah untuk masuk Islam. Dan pada akhirnya mereka berdua benar-benar masuk Islam dan menjadi tokoh penting dari kaum muslimin, teman-teman. Nah, beliau juga sempat pernah ada niatan untuk membunuh Rasulullah, teman-teman. Pada saat beliau diberitahu oleh salah satu seorang bahwa adiknya, adik dari Umar bin Khattab ini masuk Islam, gitu, teman-teman. Sehingga Umar bin Khattab ini langsung bergegas membawa pedang untuk masuk ke rumah dari adiknya Umar bin Khattab ini untuk mencari Rasulullah, teman-teman. Karena beliau saat itu ingin membunuh Rasulullah, teman-teman. Nah, tapi saat itu tiba-tiba beliau uh, membaca surat kayak kertas gitu, teman-teman, kertas yang tertulis surat Toha, yang mana pada saat beliau membaca, beliau terkagum-kagum gitu, teman-teman, sehingga beliau mendapatkan hidayah dan beliau menyatakan bahwa beliau mulai saat itu memeluk agama Islam, teman-teman. Nah, pada saat beliau menjadi orang Islam, beliau langsung mendatangi Rasulullah, beliau menyatakan diri bahwa dia masuk Islam, dan juga beliau menyarankan Rasulullah untuk apa namanya uh, atau mungkin memberikan ide ya untuk uh, berdakwah lebih apa ya namanya ya, kayak berdakwah lebih lebih berani lagi gitu, dalam artian karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang keras gitu, orang yang pemberani.
Sehingga saat itu Umar bin Khattab dengan rasa beraninya, beliau langsung mendatangi sekelompok atau geng-geng orang-orang pentingnya Quraisy gitu teman-teman. Beliau di depan mereka menyatakan bahwa beliau masuk Islam gitu teman-teman. Betapa beraninya seorang Umar bin Khattab teman-teman. Dan beliau juga tentunya menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar wafat. Nah, kita juga perlu tahu bagaimana proses pengangkatan atau pembayatan dari Khalifah Umar bin Khattab ini. Jadi Umar bin Khattab ini menjadi khalifah atas penunjukan dari Abu Bakar, sang khalifah pertama. Nah, tapi bukan berarti Abu Bakar tiba-tiba feeling untuk menunjuk Umar, kemudian Umar jadi gitu teman-teman, enggak. Tapi Abu Bakar ini tentunya sebelumnya apa namanya meminta saran gitu, teman, meminta pendapat kepada para sahabat yang lainnya untuk mempertimbangkan kira-kira apakah Umar bin Khattab ini pantas apa namanya melanjutkan estafet dakwah gitu teman-teman, yakni menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Dan ternyata para sahabat setuju dengan saran atau apa namanya setuju dengan Abu Bakar, sehingga saat itu Abu Bakar bilang kepada para sahabat, untuk setelah ini Abu Umar adalah pemimpin kalian dan kalian harus menaatinya. Dan para sahabat bilang sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan kami apa namanya akan mendengarkan dan kami akan taat kepada Umar bin Khattab gitu teman-teman. Nah, Umar bin Khattab ini menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah selama 10 tahun, 6 bulan, 10 hari. Nah, beliau ini wafat karena dibunuh pada saat menjadi imam sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang mana beliau ini adalah orang Persia, teman-teman. Nah, beliau juga punya substansi dan strategi dakwah, teman-teman, yang mana di antara lainnya beliau mulai apa namanya menata lebih baik dalam hal administrasi negara. Jadi beliau menjadikan kawasan yang dikuasai oleh kaum muslim menjadi 8 provinsi, di antaranya yakni Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basra, Kufah, Palestina, dan Mesir. Beliau juga mengeluarkan atau membuat undang-undang, terutama dalam hal apa namanya, dalam running ke pasar, teman-teman ya. Di antaranya yakni ketertiban pasar, kemudian ukuran atau takaran dalam jual beli, dan juga mengatur kebersihan jalan pasar. Beliau juga membentuk beberapa departemen. Yang pertama, jawatan kepolisian yang mana tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, kemudian mendirikan pengadilan dalam pemisahan lembaga yudikatif dan eksekutif. Kemudian yang kedua, beliau juga membentuk departemen kerjaan umum, dan yang terakhir yakni Baitul Mal. Baik, itu tadi mengenai Khalifah Umar bin Khattab ya teman-teman. Nah, sekarang kita melaju ke khalifah yang ketiga yakni Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini memiliki nama Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi beliau ini apa namanya bertemu silsilahnya dengan Nabi Muhammad pada Abdi Manaf, teman-teman. Beliau lahir di Mekah pada tahun 576 Masehi, atau kira-kira 5 sampai 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah, teman-teman. Beliau wafat di Madinah pada tahun 656 Masehi. Beliau mendapatkan gelar Dzunurain karena beliau menikahi dua dua anak dari Rasulullah SAW. Yang pertama yakni Ruqayyah, yang mana Ruqayyah ini pada saat setelah perang Badar beliau ini meninggal, sehingga Utsman bin Affan dinikahkan oleh Rasulullah dengan anaknya lagi, yakni yang satunya yang bernama Ummu Kulsum. Kemudian figur dari Utsman bin Affan
Jadi beliau ini adalah saudagar kaya, teman-teman. Beliau itu banyak sekali hartanya. Kemudian yang kedua, beliau ini punya sifat yang sangat pemalu dan halus tutur katanya, teman. Kalau mungkin mungkin kalau diibaratkan sekarang itu kayak orang-orang yang kalem gitu, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, beliau juga termasuk golongan as-sabiqunal awalun, teman-teman. Jadi dulu Utsman bin Affan itu masuk Islam atas ajakan dari Abu Bakar. Kemudian yang keempat, beliau juga yang saya jelaskan tadi ya, masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Kemudian tentunya beliau itu sangat dermawan. Meskipun beliau punya harta yang banyak, beliau juga orang yang sangat-sangat dermawan. Yakni dengan menyalurkan banyak sekali hartanya untuk kepentingan dakwah dan kaum muslimin. Yang sangat masyhur yakni beliau apa ya kayak membuat sumur kalau nggak salah ya gitu. Yang menghabiskan tentunya banyak sekali harta gitu, teman-teman. Betapa besar jasanya teman-teman dalam hal menyalurkan harta dari Utsman bin Affan ini untuk kepentingan dakwah kaum muslimin, teman-teman. Kemudian yang ketujuh, tentunya beliau menjadi sosok penting dari kaum muslimin dan juga beliau adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Nah, kita juga perlu ketahui bagaimana proses pengangkatan dan pembayatan dari Utsman bin Affan ini. Jadi ini sangat berbeda dengan proses pengangkatan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Jadi sebelumnya itu Umar bin Khattab itu telah menggagas metode pemilihan khalifah yang baru, teman-teman. Setelah beliau, nah setelah beliau saat itu memilih 6 orang sahabat sebagai kandidat pengganti beliau untuk menjadi khalifah selanjutnya dalam forum Majelis Ahlul Halli wal Aqdi, teman-teman. Nah, salah satu dari 6 orang tersebut yakni Utsman bin Affan. Nah, setelah melalui proses demi proses, akhirnya Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Nah, Utsman bin Affan ini menjabat sebagai khalifah sejak tahun 24 Hijriah hingga 35 Hijriah. Beliau wafat pada saat terjadi pemberontakan di rumahnya karena dibunuh oleh seorang yang diduga sampai saat ini yang saya pahami yakni bernama Al-Ghafiqi gitu. Ya meskipun ada beberapa sumber sejarah yang menyatakan bahwa sebenarnya pembunuh dari Utsman bin Affan ini masih misterius gitu, belum diketahui secara pasti siapa. Ada juga yang bilang yang membunuh adalah Abdullah bin Sabah, tapi yang saya pahami apa yang saya pelajari sebelumnya yakni bernama Al-Ghafiqi, teman-teman. Baik, beliau juga mempunyai strategi dakwah. Yang pertama, beliau melakukan perluasan wilayah. Beliau juga membuat sebuah armada laut, teman-teman, untuk memperlancar ekspedisi perluasan wilayahnya. Yang mana ada beberapa daerah, yang pertama Mesir, kemudian Irak, Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan juga sebagian dari wilayah Persia yang belum dikuasai, teman-teman. Kemudian beliau juga mengadakan pembukaan Al-Quran. Nah, kenapa diadakan pembukaan Al-Quran? Karena pada saat itu di berbagai macam daerah, teman-teman, itu banyak sekali bacaan-bacaan Al-Quran yang berbeda gitu, teman-teman. Jadi kayak setiap daerah itu kadang-kala ada lafal atau bacaan-bacaan yang berbeda gitu, teman-teman. Sehingga saat itu menjadi sebuah perdebatan, menjadi sebuah hal yang eh, bisa dibilang menjadi problematika yang besar tentunya, teman-temannya, karena kita nggak mungkin membaca Al-Quran berbeda-beda di setiap daerah gitu, lafalnya itu berbeda-beda gitu. Nah, maka dari itu Utsman bin Affan mengadakan apa namanya kayak pembukaan Al-Quran ini dengan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk apa namanya menjadi pemimpin dari pembukaan Al-Quran ini, yang mana apa ya kayak menserentakkan atau menyamakan bacaan-bacaan Al-Quran ini dan disatukan menjadi mushaf Utsmani. Yang mana mushaf Utsmani ini adalah mushaf atau Al-Quran yang dijadikan sebagai patokan Al-Quran yang benar-benar asli gitu, teman-teman. Hingga sampai sekarang. Jadi yang kita baca Al-Quran sekarang ini adalah salah satu
proses dari pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Utsman bin Affan, yakni Mushaf Utsmani. Nah, setelah dilakukan penyerataan bacaan Al-Quran dan menjadi Mushaf Utsmani ini, kemudian dibuatkan salinan-salinan dan disebarkan di berbagai macam daerah teman-teman saat itu. Dan juga Al-Quran yang berbeda dengan Mushaf Utsmani, karena dikhawatirkan masih ada perbedaan bacaan, akhirnya Al-Quran tadi itu dibakar teman-teman. Ya supaya apa ya? Supaya tidak ada perbedaan bacaan lagi gitu teman-teman. Baik, yang terakhir yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib atau Khalifah yang keempat. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu dari Rasulullah teman-teman, yakni sepupu dari pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Nah, beliau ini lahir di Mekah pada tahun 601 Masehi dan wafat di Kufah pada tahun 661 Masehi. Nah, beliau ini dijuluki sebagai babun ilmu atau pintunya ilmu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, gitu teman-teman. Dan juga ada dari pihak kaum Sufi memberikan gelar Ali bin Abi Thalib, gelarnya adalah Karamallahu wajhah, yang artinya uh, semoga Allah memuliakan wajahnya gitu teman-teman. Kemudian berikut merupakan figur dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib seperti yang saya jelaskan awal tadi, beliau adalah salah satu 4 orang pertama yang masuk Islam teman-teman. Jadi beliau adalah salah satu adalah golongan anak-anak yang masuk Islam pertama kali saat itu. Kemudian beliau juga tentunya masuk golongan as-sabiqun awalun. Beliau adalah sepupu Rasulullah. Beliau juga rela berkorban untuk dakwah Rasulullah. Karena kalau kita ingat kisah pada saat Rasulullah akan hijrah ke Madinah dari Mekah, Ali bin Abi Thalib saat itu sedang tidur di tempatnya Rasulullah dan saat itu hampir dibunuh oleh kaum Quraisy yang saat itu memang sedang memata-matai Rasulullah yang saat itu Rasulullah sedang hijrah gitu teman-teman. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Beliau juga dikenal sebagai orang yang cerdas, yang mana di masa khalifah siapapun dari Abu Bakar, Umar dan juga Utsman, beliau-beliau itu pasti bertanya dan meminta pertimbangan gitu kepada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib ini dikenal dengan kecerdasan beliau dalam menghadapi sesuatu untuk memberikan sebuah masukan dan lain sebagainya. Tentunya beliau adalah khalifah keempat atau khalifah terakhir setelah Utsman bin Affan wafat. Nah, proses diangkatnya Ali bin Abi Thalib juga berbeda tentunya dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi saat itu setelah Utsman bin Affan itu wafat teman-teman, saat itu terjadilah kekosongan pemerintahan, terjadilah kekosongan kepemimpinan gitu. Nah saat itu para sahabat menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Utsman bin Affan, tapi saat itu Ali bin Abi Thalib nggak mau teman-teman. Tapi saat itu kondisinya karena saat sebelumnya ada pemberontakan pada Utsman bin Affan, sehingga saat itu benar-benar tidak kondusif teman-teman situasinya. Sehingga karena itu Ali bin Abi Thalib akhirnya mau menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan, teman-teman. Nah, Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Beliau meninggal di Kufah pada saat sholat subuh setelah dibunuh atau ditikam oleh kaum Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, jadi beliau juga memiliki substansi kekhalifahan meskipun saat itu pada saat kepemimpinan beliau itu banyak sekali problematika baik dari luar maupun di internalnya gitu. Nah, beliau itu saat itu pada saat memerintah sebagai khalifah, beliau memecat para kepala daerah, para gubernur
yang diangkat di era Utsman bin Affan sebelumnya, teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya ini ada beberapa versi ya teman-teman, beberapa sudut pandang. Ya, saya tidak ingin menyalahkan dari kedua belah pihak, tapi saya ingin menjelaskan bahwa faktanya adalah pada saat zaman Utsman bin Affan, kebanyakan, nggak semua tapi kebanyakan yang diangkat adalah saudara dari Utsman bin Affan itu sendiri. Tapi memang pada saat itu orang-orang yang diangkat Utsman bin Affan, meskipun mereka adalah saudara dari Utsman bin Affan sendiri, pada saat itu memang yang berkompeten itu mereka, teman-teman. Tapi saat itu apa namanya, ada beberapa pihak sejarawan, teman-teman ya, ada yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Utsman bin Affan saat itu dinilai kurang tepat karena akan menimbulkan banyak sekali kontroversi gitu, teman-teman. Makanya pada saat itu, pada saat zaman Utsman bin Affan itu disebut zaman munculnya sebuah fitnah, teman-teman. Fitnah itu muncul pada saat eranya Utsman bin Affan. Karena sebelum-sebelumnya itu tidak pernah terjadi, teman-teman. Nah, karena itu Ali bin Abi Thalib saat itu merasa apa namanya, apa namanya, para kepala daerah atau gubernur yang diangkat Utsman itu kurang cakap gitu, teman-teman, sehingga Ali bin Abi Thalib mencopot atau memberhentikan mereka sebagai kepala daerah atau gubernur dan menggantikan dengan orang yang baru gitu, teman-teman. Nah, beliau juga mengambil kembali tanah-tanah yang dianggap tidak melalui jalan yang sah kepemilikannya gitu, teman. Maksudnya adalah tanah-tanah saudara-saudara dari Utsman bin Affan yang sebelumnya diberikan oleh Utsman bin Affan, teman-teman. Jadi memang saat itu apa ya, kayak terjadi perselisihan gitu, teman-teman, antara Utsman bin Affan, mohon maaf, antara Ali bin Abi Thalib dengan beberapa saudara dari Utsman bin Affan. Dan yang paling terkenal yakni adalah Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu. Nah, saat itu memang terjadi ada apa ya, terjadi apa namanya, kayak problematika di dalamnya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan juga saat itu Ali bin Abi Thalib sempat melakukan apa ya, kayak perang gitu, teman-teman, perang Jamal namanya, antara Ali dengan Aisyah. Karena saat itu, teman-teman, mungkin saya jelaskan saja ya, teman-teman ya. Jadi pada saat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan atau kematian dari Utsman bin Affan, saat itu Ali bin Abi Thalib itu didesak untuk apa namanya, untuk mencari tahu siapa dalang pembunuh dari Utsman bin Affan, teman-teman. Nah, tapi saat itu Ali memilih untuk berusaha untuk menstabilkan kondisi dari kaum muslimin saat itu, karena memang kaum muslimin saat itu lagi tercerai-berai, teman-teman. Nah, karena itu Muawiyah menganggap bahwa Ali memperlambat apa kayak apa namanya, mencari tahu kebenaran gitu, teman-teman, dalam hal kematian dari Utsman bin Affan, sehingga berita ini terdengar sampai Aisyah, sehingga Aisyah menyatakan perang kepada Ali bin Abi Thalib, teman-teman, sehingga terjadilah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang dinamai Perang Jamal. Nah, kenapa dinamakan Perang Jamal? Karena saat itu Aisyah mengendarai onta, teman-teman, lebih tepatnya saat itu onta warna putih. Nah, meskipun saat itu apa namanya, peperangan dimenangkan oleh pengikutnya Ali, teman-teman, Ali tidak pernah apa ya, kayak sampai apa namanya, kayak dendam atau mungkin apa namanya, kayak menghabisi habis-habisan gitu terhadap pasukannya Aisyah. Justru Aisyah saat itu dibantu untuk apa namanya, untuk apa namanya, kayak recovery atau mungkin pemulihan gitu, teman-teman, setelah perang, sehingga sebenarnya tidak ada apa ya, permasalahan lagi gitu setelah peperangan Jamal terjadi. Nah, setelah itu Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengajak perang kepada Ali bin Abi Thalib, dan peperangan ini dinamakan Perang Siffin. Nah, kenapa dinamakan Perang Siffin? Karena perang ini terjadi di suatu lembah yang namanya Siffin gitu. Nah, kemudian pada saat peperangan itu sebenarnya juga ada banyak sumber sejarah, teman-teman. Ada beberapa perbedaan pandangan dari sejarah.
Namun saya akan mengambil salah satu sudut pandang tadi, yang mana pada saat perang Siffin sebenarnya pihak Ali bin Abi Thalib ini akan memenangkan apa namanya peperangan gitu. Nah, tapi tiba-tiba dari pihak pasukan dari Muawiyah ini mereka itu apa ya kayak eh, jadi ada Al-Qur'an. Al-Quran ini kayak ditusuk dengan pedang yang mana menandakan bahwa apa namanya peperangan itu diusaikan gitu teman-teman, dianggap usai gitu teman-teman. Dan saat itu terjadilah apa namanya kayak diskusi atau musyawarah untuk apa namanya untuk mengadakan suatu perdamaian gitu teman-teman. Akhirnya pihak Ali dan pihak Muawiyah mengadakan suatu perdamaian di suatu tempat yang namanya Daumatu Dandal, di mana di tempat tersebut mereka bermusyawarah dan setiap pihak Ali dan juga Muawiyah ini mereka punya juru bicara masing-masing. Ali bin Abi Thalib mempunyai juru bicara yang namanya Abu Musa al-Asy'ari, seorang senior di kaum muslimin. Kemudian yang satunya yakni Amr bin As sebagai juru bicara dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi mereka saat itu mempunyai kesepakatan teman-teman, di mana masing-masing dari mereka itu turun dari jabatannya teman-teman. Jadi Ali turun dari jabatan khalifahnya, si Muawiyah bin Abi Sufyan itu turun dari jabatan gubernurnya, yang mana saat itu pada saat itu beliau menjadi gubernur dari Syria teman-teman. Gubernur Syria pada zaman Utsman, maksud saya teman-teman. Nah, setelah itu muncullah beberapa sikap dari pengikut Ali, yang mana pengikut Ali terpecah menjadi tiga. Yang pertama yakni kaum Khawarij, kemudian ada kaum Syiah dan juga kaum Murji'ah. Nah, kaum Khawarij ini adalah kaum yang tidak setuju dengan sikap Ali pada saat melakukan apa namanya arbitrase atau musyawarah tadi. Kemudian ada kaum Syiah, yang mana Syiah ini kaum pendukungnya Ali. Mereka ini setuju dengan apapun yang menjadi keputusan Ali. Dan yang terakhir adalah kaum Murji'ah. Murji'ah ini kaum di antara Khawarij dan juga Syiah teman-teman. Jadi mereka posisinya di tengah-tengah gitu. Kalau dibilang dukung ya nggak dukung, kalau dibilang menolak ya nggak menolak gitu. Mereka berada di pihak tengah-tengah gitu teman-teman. Nah, setelah terjadinya proses arbitrase tadi, kaum Khawarij sebagai golongan yang keluar dari pengikut Ali gitu teman-teman ya. Mereka mencari tahu siapa sih sebenarnya dalang di balik adanya kayak proses arbitrase tadi gitu teman-teman. Dan mereka menduga ada tiga orang. Yang pertama Ali, kemudian juga Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang terakhir adalah Amr bin As, yakni juru bicara dari apa namanya Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Sehingga kaum Khawarij ini mempunyai rencana untuk membunuh ketiga orang tersebut, teman-teman. Nah, pada saat melakukan apa namanya kayak pembunuhan tadi, mereka apa namanya sudah mentarget merencanakan pada saat sholat subuh, teman-teman. Nah, saat itu pada saat ada orang yang memang tugaskan untuk membunuh si Muawiyah bin Abu Sufyan. Kebetulan saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan lagi sakit, tidak berangkat ke masjid untuk sholat subuh, teman-teman. Kemudian yang kedua, pada saat ada yang ingin membunuh Amr bin As, Amr bin As saat itu berhasil apa namanya, berhasil menghindar atau berhasil lolos dari pembunuhan, teman-teman. Tapi pada saat ada yang ingin membunuh Ali, yakni Abdurrahman ibnu Muljam, pada saat sholat subuh Ali sedang menjadi imam, teman-teman ya. Jadi Ali itu langsung dibunuh dari belakang dan akhirnya Ali wafat saat itu, teman-teman. Jadi mungkin itu apa namanya kisah dari apa namanya kondisi masyarakat dari apa namanya masyarakat di era Khalifah Ali bin Abi Thalib, teman-teman. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan teman-teman mengenai apa namanya Islam, perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, teman-teman. Baik, sekarang kita bisa melakukan latihan soal dari apa yang telah kita pelajari tadi, teman-teman. Ya, mungkin seperti biasa, seperti yang pernah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya,
Kalian apa namanya baca pertanyaannya dan kalian saya beri waktu 1 menit untuk menjawab di kolom chat. Saya persilakan teman-teman. Oke, kira-kira ini jawabannya apa teman-teman? Saya beri waktu 1 menit ya teman-teman. Kemudian kalian jawab di kolom chat. Oke, udah mulai banyak nih yang jawab nih. Ada yang A, ada yang jawab C. Ayo mungkin yang lain teman-teman ditunggu jawabannya. Kurang 15 detik lagi. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Oke, mari kita bahas untuk soal nomor 1, yakni khalifah yang menumpas nabi palsu, teman-teman. Jadi memang ada apa namanya salah satu khalifah yang mana pada masanya itu ada apa namanya muncul nabi palsu gitu teman-teman. Nah, ini ada yang jawab A dan ada yang jawab C gitu teman-teman. Oke. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah A, yakni Abu Bakar teman-teman. Karena memang Abu Bakar ini pada masa beliau itu menghadapi orang-orang yang saat itu eh, tiba-tiba turun keimanannya teman-teman. Karena mengira pada saat Rasulullah SAW wafat, berarti kewajiban untuk menjalankan sebagai seorang Muslim itu telah usai gitu teman-teman. Sehingga banyak sekali orang yang murtad, banyak sekali orang yang sudah nggak mau bayar zakat, dan bahkan ada orang yang mengira setelah Nabi Muhammad wafat itu ada Nabi baru gitu teman-teman. Sehingga banyak sekali muncul Nabi palsu. Oke, good job teman-teman. Oke, sekarang pertanyaan yang nomor 2. Saya beri waktu 1 menit. Kalian bisa menjawab di kolom chat. Dimulai dari sekarang. Oke, udah ada yang jawab nih. Ayo yang lain ditunggu teman-teman. Oke, ayo yang lain teman-teman. Ditunggu teman-teman. Tunggu jawabannya. Oke, seru nih. Ada yang jawab D, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oh, ada yang jawab A. Beda-beda nih, teman-teman. Seru nih. Oke, 10 detik lagi ya, teman-teman. Ditunggu. Yang lain. Gimana nih, A atau C? Kok dua ini jawabannya? Oke, oke. Oke, mungkin bisa kita bahas ya. Tapi keren sih ini, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D gitu. Atau mungkin nggak ada itu yang mau jawab E gitu, teman-teman. Biar kejawab juga. Oke Kak, sedikit menjawab dari pertanyaan Mas Muhammad Tegar ya. Jadi memang secara kebudayaan Islam ini materinya itu ada yang materi apa namanya SKI perkembangan Islam di zaman Rasulullah sampai apa namanya eh, di zaman apa namanya ke Islam Nusantara gitu teman-teman. Tapi untuk saat ini yang dibahas adalah apa namanya Islam di zaman Khulafaur Rasyidin gitu teman-teman.
Oke, mungkin bisa kita bahas ya teman-teman. Jadi nomor dua, di antara substansi kekhalifahan Umar bin Khattab adalah, oke kita kulik satu persatu teman-teman. Kita bahas opsi A, yakni kodifikasi Al-Quran. Jadi kodifikasi Al-Quran ini pengumpulan tulisan-tulisan Al-Quran teman-teman. Bisa dari kertas, dari kulit hewan, dari pohon, dari kayu maupun dari tulang belulang gitu teman-teman. Jadi kodifikasi Al-Quran ini terjadi di zaman Abu Bakar teman-teman ya, bukan Umar bin Khattab. Karena memang saat itu Umar bin Khattab punya peran penting untuk apa namanya dalam melakukan kodifikasi Al-Quran gitu. Karena saat itu beliau apa namanya menyarankan kepada Abu Bakar gitu. Tapi apa namanya itu kodifikasi Al-Quran ini terjadi di masa kekhalifahan Abu Bakar, bukan Umar bin Khattab. Oke. Kemudian yang B, yakni membukukan mushaf. Jadi membukukan mushaf ini terjadi pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, teman-teman. Jadi bukan Umar bin Khattab ya. Jadi membukukan mushaf ini terjadi di zaman Utsman bin Affan yang menghasilkan mushaf Utsmani. Yang mana mushaf Utsmani ini eh, adalah Al-Quran atau mushaf yang dijadikan sebagai patokan standar Al-Quran yang benar gitu teman-teman. Sehingga sampai sekarang, jadi kita yang kita baca Al-Quran pada keseharian kita itu adalah Al-Quran hasil dari apa namanya mushaf Utsmani pada zaman itu teman-teman. Kemudian yang C, yakni membuat undang-undang. Jadi membuat undang-undang ini terjadi di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, teman-teman. Jadi beliau ini membuat undang-undang, terutama dalam hal pasar, teman-teman. Karena memang dalam pasar gitu, teman-teman, dalam apa namanya kegiatan jual beli itu seringkali ditemukan sebuah kecurangan dan lain sebagainya, teman-teman. Makanya ditertibkan oleh Umar bin Khattab dengan membuat sebuah peraturan atau undang-undang gitu teman-teman. Kemudian yang D, yakni merombak pejabat provinsi. Nah, merombak pejabat provinsi ini terjadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib, teman-teman. Yakni mengganti semua kepala daerah atau kepala provinsi atau gubernur yang sebelumnya telah menjabat di zaman Utsman bin Affan, teman-teman. Kemudian terakhir yakni membentuk armada laut. Nah, membentuk armada laut ini zamannya Utsman bin Affan, yang mana beliau melakukan ekspedisi atau peluasan wilayah kekuasaan Muslim, salah satunya dengan membentuk armada laut untuk berlayar ke negeri Siprus, teman-teman. Oke, good job. Kemudian nomor tiga, untuk soal nomor tiga, ayo saya persilakan teman-teman untuk mengerjakan. Saya beri waktu 1 menit dan kalian bisa mengetikkan jawabannya di kolom chat. Silakan. Wih, cepet banget nih teman-teman kalian jawab. Ada nggak yang jawab selain B, teman-teman? Oh, ini ada yang D gitu. Oke, yang lain teman-teman bisa ditunggu ya jawabannya ya. Tinggal 20 detik lagi. Oke, yang lain teman-teman ditunggu ya jawabannya ya. Oke, mungkin kita bahas sekarang ya teman-teman ya. Kebanyakan teman-teman jawab B, hampir semua jawab B ya teman-teman. Oke, nomor tiga, seseorang yang menikam Umar bin Khattab saat sholat adalah, kita kulik satu persatu ya teman-teman. Yang opsi A, yakni Abdurrahman ibn Muljam. Jadi Abdurrahman ibn Muljam ini adalah orang Khawarij yang saat itu membunuh Ali bin Abi Thalib pada saat sholat subuh, teman-teman.
Jadi yang opsi A ini bukan opsi jawaban yang benar, teman-teman ya. Kemudian yang B, yakni Abu Lu'lu'ah. Nah, Abu Lu'lu'ah ini adalah seorang orang Persia yang saat itu menikam atau membunuh Umar bin Khattab pada saat sholat, teman-teman. Jadi jawabannya B ya, teman-teman ya. Oke, kemudian yang C. Yang C adalah Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah ini adalah seorang Yahudi yang berperan yang berperan menjadi apa ya kayak orang yang membuat adanya pemberontakan gitu, terjadinya pemberontakan pada masa Utsman bin Affan, teman-teman. Jadi beliau ini adalah orang Yahudi yang menyamar menjadi orang Muslim, kemudian dia membuat sebuah apa ya kayak kerusuhan gitu, teman-teman, sehingga terjadilah pemberontakan terhadap Utsman bin Affan, teman-teman. Kemudian yang D, yakni Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay ini adalah pemimpin pasukan, salah satu pasukan dari Perang Uhud, teman-teman ya. Jadi beliau ini memimpin sekitar 300 orang saat itu, tapi tapi dia dan juga orang-orang prajuritnya itu kabur dari peperangan, teman-teman. Jadi yang awalnya saat itu sebenarnya kaum muslimin jumlah pasukan perang Uhudnya itu 1.000, kemudian berkurang jadi 300, teman-teman. Berkurang 300 sehingga menjadi 700, teman-teman. Dan 300 ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang lari dari peperangan, teman-teman. Kemudian yakni Abu Lahab. Nah, semua orang pasti tahu lah siapa ini Abu Lahab gitu kan. Jadi Abu Lahab ini adalah paman dari Nabi, dan ya semua orang tahu lah bahwa beliau adalah salah satu kaum kafir Quraisy, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 4, teman-teman. Silakan dijawab seperti biasa 1 menit dari sekarang. Nanti kalau sudah menjawab, silakan jawab di kolom chat. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab F, ada yang lain nggak? Oke, 15 detik lagi ya, teman-teman. Yang lain ditunggu jawabannya ya. Oke, mungkin bisa langsung kita bahas ya, teman-teman. Rata-rata ya bisa dibilang semua lah jawab D gitu, teman-teman ya. Oke, mengapa Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar untuk melakukan kodifikasi Al-Quran, teman-teman? Jadi kita kulik satu persatu setiap opsi. Yang A, wasiat Rasulullah pada saat Haji Wada. Ini jawaban yang kurang tepat, teman-teman ya, karena Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah menyuruh untuk melakukan yang namanya kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan apa namanya kayak ayat-ayat Al-Quran itu yang telah dituliskan. Kemudian yang B, supaya kaum muslimin masih bisa mendengar lantunan ayat Al-Quran. Ini tipe, teman-teman. Itu ayat Al-Quran ya, teman-teman. Kalau sekiranya kita logika, ya benar-benar aja, teman-teman. Tapi sebenarnya jawaban yang paling tepat itu bukan ini gitu. Kemudian yang C adalah Umar bin Khattab takut minat belajar Al-Quran akan berkurang gitu. Nah, kalau dipikir-pikir memang ada benarnya, teman-teman. Tapi sebenarnya alasan utama itu bukan itu ya, teman-teman. Jadi jawaban C itu bukan jawaban yang tepat, teman-teman. Kemudian yang D, banyaknya penghafal Al-Quran yang syahid di Perang Riddah sehingga dikhawatirkan tidak akan ada yang bisa membaca Al-Quran lagi. Nah, ini adalah alasan yang tepat, teman-teman.
Karena memang saat itu, pada saat zaman kekhalifahan Abu Bakar, itu ada yang namanya Perang Riddah, perang melawan orang-orang yang keluar dari Islam atau orang-orang murtad, teman-teman. Dan pada saat itu banyak sekali hufat atau para penghafal Quran itu syahid di medan perang, teman-teman. Sehingga Umar bin Khattab itu khawatir gitu, kalau sekiranya tidak ada penghafal Quran lagi, kemudian juga tidak ada apa namanya kayak tulisan-tulisan Al-Quran yang tidak dikumpulkan, itu dikhawatirkan tidak ada yang bisa menghafal dan juga membaca Al-Quran lagi, teman-teman. Maka dari itu Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Kemudian yang karena didesak oleh sahabat yang lain. Nah, ini juga kurang tepat, teman-teman. Karena murni yang mendesak adalah Umar bin Khattab, bukan atas desakan dari sahabat yang lain, teman-teman. Oke, ini yang terakhir, teman-teman, nomor 5. Silakan dijawab, saya beri waktu 1 menit. Silakan. Oke, yang lain, teman-teman, ditunggu jawabannya. Oke, 15 detik lagi, teman-teman. Ditunggu jawabannya. Wih, kebanyakan jawab ini. Oke, kita langsung bahas ya, teman-teman. Oke, jadi berikut merupakan provinsi yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kecuali, nah ini ada kata kecualinya, teman-teman. Jadi Umar bin Khattab ini membagi menjadi 8 provinsi di wilayah kekuasaan Muslim, teman-teman. Dan di masa Umar bin Khattab, daerah yang belum dikuasai adalah Siprus. Karena apa? Karena Siprus itu daerah yang baru dikuasai pada saat masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Karena saat itu Utsman bin Affan memang apa namanya membuat sebuah armada laut untuk berlayar ke Siprus gitu, teman-teman. Memang Siprus ini adalah sebuah negara kepulauan, teman-teman. Sehingga kalau mau ke sana itu harus apa ya, kayak berlayar gitu ke lautan gitu, teman-teman. Oke, good job, teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti apa namanya materi dengan baik, kemudian juga latihan soal dengan baik. Oke, setelah itu mungkin di antara teman-teman ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah kita bahas tadi. Silakan, teman-teman. Bisa on mic, mungkin bisa tulis di kolom chat, teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Oh ya, Kak Tegar, nomor 2. Maksudnya gimana ya? Mau dibahas ulang atau gimana, Kak? Gimana nih, Kak? Nomor 2 maksudnya gimana? Bentar, bentar. Oke, oke, sip, 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 siap, siap. Oke, nomor 2 ya, saya bahas ulang lagi. Oke, di antara substansi kekhalifahan Umar bin Khattab adalah, jadi substansi kekhalifahan itu dalam artian gini, teman-teman. Jadi setiap khalifah itu punya program program kerja lah, bisa dibilang program kerja lah kalau kita kaitkan dengan masa sekarang ya. Atau mungkin visi atau mungkin hal-hal yang dilakukan gitu pada saat masa pemerintahan beliau ini. Jadi salah satu substansi dari kekhalifahan Umar bin Khattab ini adalah membuat undang-undang.
Nah, selain itu mungkin saya ini ya, saya tampilkan slide sebelumnya yang membahas tentang substansi dakwah dari Umar bin Khattab. Nah, ini. Jadi zaman Umar bin Khattab itu selain mengeluarkan undang-undang, beliau juga mengatur administrasi negara seperti menjadikan apa namanya daerah kekuasaan muslimin itu menjadi 8 provinsi, dan juga beliau membentuk beberapa departemen seperti jabatan kepolisian, kemudian pekerjaan umum, dan yang terakhir yakni Baitul Mal. Gimana Kak Tegar? Apakah bisa dipahami atau mungkin ada yang masih belum dipahami teman-teman? Mas Tegar, Paham Kak, gimana Kak Tegar? paham Kak, jelas. Oke, 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 sama-sama. Oke, yang lain mungkin ini dari Kak Khairunisa. Kak, Siprus itu sekarang negara apa, Kak? Ya, Siprus sekarang ya negara Siprus, teman-teman. Kalau nggak salah ya, itu di daerah Eropa. Itu namanya Kepulauan Siprus atau apa gitu. Saya pernah tahu kayak benderanya gitu, teman-teman. Mungkin bisa cari ya, teman-teman, di Google ya. Kalau setahu saya itu memang sekarang tetap negaranya namanya Siprus, teman-teman. Kalau nggak salah benderanya itu warna putih kayak apa ya, backgroundnya itu putih, kemudian di tengah itu ada logo apa gitu, saya lupa teman-teman ya, pokoknya itu sekarang masih namanya negara Siprus gitu. Kalau nggak salah nama bentuk negaranya itu kepulauan gitu. Oke, gimana Kak Harinisa, bisa dipahami atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya sudah Kak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain, ada yang perlu ditanyakan lagi nggak? Mumpung masih ada waktunya nih, kurang berapa nih? Kurang 17 menit. Eh, atau mungkin sudah lewat ya? Waduh, kayaknya sudah lewat nih teman-teman waktu saya nih. Oke, mungkin terakhir ini ya, dari Kak Al. Kak, boleh bagi terjemahan kitab Sirah Nabawiyah nggak? Siapa tadi? Oh, oke, oke. Ini udah ada yang bagi. Oke, karena udah melebihi waktu yang ditetapkan teman-teman, mohon maaf ya teman-teman, saya melebihi waktu yang diharuskan. Jadi mungkin bisa diakhiri untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada malam ini. Ya, kita akan belajar lagi SKI di minggu depan lagi teman-teman, dengan apa namanya, dengan orang yang berbeda, bukan saya lagi teman-teman. Ya mungkin kita akan ketemu lagi di akhir apa ya, akhir sesi di materi SKI teman-teman. Jadi terima kasih banyak atas eh, kesanggupan teman-teman, atas partisipasi teman-teman